Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya kali ini bersama donat kembali. Dan di video ini saya akan buat donat bomboloni. Langsung aja simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Ini cocok banget untuk ide jualan atau untuk cemilan. Untuk bahannya ini saya campur 200 gram tepung protein sedang dan 50 gram tepung protein tinggi. Selanjutnya tambahkan 30 gram gula pasir, lalu 25 gram susu bubuk full cream. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh ragi, kemudian 1/4 sendok teh pelembut dan 1/4 sendok teh baking powder. Aduk rata dan sisihkan. Selanjutnya kita akan buat bahan cairnya dari 1 butir telur ditambah air total 140 ml. Ini diaduk ya hingga tercampur rata, kemudian kita tuang ke adonan. Kemudian aduk rata, masukkan bahan cairnya secara bertahap ya. Ini untuk jaga-jaga agar adonan tidak kelembekan ya. Jika kurang boleh ditambah air biasa saja ya teman-teman. Dan ini saya gunakan air suhu ruang ya. Dan untuk telurnya pun saya pakai suhu ruang ya teman-teman. Oke, kita aduk lagi hingga membentuk gumpalan. Nah, setelah ini kita akan mixer, dan teman-teman jika tidak ada mixer boleh juga diuleni menggunakan tangan ya. Oke, mixer adonan hingga setengah kalis. Nah, jika sudah setengah kalis, masukkan 30 gram butter. Jika tidak ada butter, teman-teman boleh diganti menggunakan margarin ya. Tapi jika teman-teman memakai butter ya, pasti rasanya akan lebih enak ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Lalu aduk kembali atau mix kembali ya, hingga adonan benar-benar kalis. Nah, oke, setelah adonan kalis, kita pindahkan ke alas. Ini ditaburi tepung dulu ya supaya tidak lengket. Selanjutnya ini adonan dibulatkan ya teman-teman, seperti ini. Supaya berat adonan ini rata, jadi timbang adonan ini saya timbang seberat 30 gram ya. Karena ini bukan untuk jualan ya teman-teman, untuk dikonsumsi sendiri, untuk cemilan di rumah ya. Karena selama ini ya saya belum bisa berjualan, karena masih ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan ya teman-teman. Nah, ini saya timbang seberat 30 gram. Teman-teman jika mau donat mini ya untuk jualan bisa timbang 20-25 gram ya. Tapi kalau untuk donat yang reguler tuh yang besar bisa timbang seberat 40 gram atau bisa juga 35 gram ya. Itu disesuaikan saja ya teman-teman. Tapi kalau saya untuk jualan biasanya saya timbang 20 gram untuk donat mini dan 35-40 gram itu untuk donat reguler ya. Oke, selanjutnya kita akan bulat padatkan adonan. Untuk caranya bisa seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah, dan usahakan ya teman-teman ini harus padat dan jangan sampai ada bagian yang terbuka. Oke, selanjutnya ini ditaburi tepung dulu, tujuannya supaya permukaan adonan tetap lembab ya, jadi tidak kering ya teman-teman. Nah, di bagian rounding ini teman-teman, menurut saya sih ini penting banget ya. Jadi kita harus rounding dengan benar-benar padat dan mulus ya, supaya nanti hasilnya itu permukaan donatnya juga mulus ya. Selanjutnya istirahatkan adonan ini selama 10-15 menit, atau disesuaikan saja ya teman-teman dengan suhu udara di tempat masing-masing. Dan ini saya istirahatkan selama 15 menit. Jadi adonannya sudah terlihat lebih mengembang dari sebelumnya ya. Nah, ini taburi tepung dulu supaya tidak lengket. Kemudian kita akan pipihkan atau degassing atau mengeluarkan udara dari dalam adonan. Ini pipihkan secara perlahan saja, dan ini akan saya lakukan 1 kali degassing saja ya teman-teman. Karena ini untuk donat bomboloni, jadi tidak perlu yang diameternya besar atau lebar, karena bomboloni identiknya itu tinggi ya teman-teman.
Jadi ini pipihkannya satu kali dan pelan saja, tidak perlu yang kuat-kuat. Makanya ketika kita mengistirahatkan adonan tidak perlu lama-lama. Jadi cukup 10-15 menit saja supaya adonan tidak overproofing ya teman-teman. Karena ketika adonan overproofing itu pasti akan sulit untuk mengembang ya, malah nanti akan jadi bantat ya teman-teman. Nah oke, setelah selesai semua ini kita proofing selama kurang lebih 45-1 jam. Atau teman-teman disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing. Dan ini saya proofing selama kurang lebih 1 jam, tapi di menit ke 45 saya sudah panaskan minyak ya, karena proses memanaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil itu lumayan makan waktu juga ya teman-teman. Jadi ada penambahan waktu selama 10-15 menit. Jadi total proofingnya ini selama kurang lebih 1 jam ya, karena memang kalau untuk donat bomboloni ini waktu proofingnya tuh biasanya lebih lama daripada donat yang bolong ya, yang ada lubangnya ya teman-teman. Ini tips ya buat teman-teman, jika teman-teman ingin white ringnya itu lebih tinggi ya teman-teman, jadi pada saat selesai rounding itu teman-teman tidak perlu dipipihkan ya teman-teman, atau tidak perlu didegasing ya, jadi langsung aja di proofing sampai finish ya, sampai akhir gitu ya, nanti langsung digoreng. Asal teman-teman pada saat rounding itu harus benar-benar yang padat dan rata gitu ya teman-teman. Nah jika tidak rata atau tidak padat, pasti nanti hasil donatnya itu akan akan miring sebelah lah gitu ya. Jadi usahakan sampai padat ya, mulus gitu ya teman-teman. Dan yang ini nih teman-teman ya, padahal ini saya sudah lakukan degasing ya, tapi masih ada yang miring. Nah ini jadi ada yang miring seperti topi, artinya itu adonan tidak rata ya teman-teman. Nah seperti ini ya, kelihatan kan, jadi white ringnya kecil sebelah seperti itu ya. Nah artinya ini ketika kita degasing ini kurang rata ya, jadi adonannya itu tebel sebelah gitu ya teman-teman. Jadi fungsinya ya untuk degasing itu, satu mengeluarkan udara, kedua untuk meratakan adonan, dan ketiganya untuk menyesuaikan seberapa besar donat yang kita inginkan, atau untuk membentuk besar kecilnya donat ya teman-teman. Jadi proses degasing ini ada 3 fungsi ya menurut saya. Nah jika teman-teman ada tambahan boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, ini saya buat khusus ya resep donat bomboloni. Memang ya untuk bahan-bahan tidak jauh berbeda, hanya saja ada penambahan bahan ya seperti baking powder. Nah itu fungsinya supaya adonan ini lebih kokoh ya, dan seratnya pun lebih padat ya teman-teman. Tapi dia tetap empuk dan lembut gitu ya. Nah ini teman-teman contoh donat yang degasingnya tidak rata ya, jadi dia miring sebelah ya. kayak bertopi. Oke nih teman-teman, sudah selesai semuanya, dan satu resep ini menghasilkan 16 donat dengan berat timbangan maksudnya dengan berat adonan 30 gram ya. Dan untuk donat bomboloni untuk isiannya itu bebas ya teman-teman, bisa diisi dengan fla, bisa juga diisi dengan buttercream, bisa juga dengan selai gitu ya, jadi aneka macam ya, atau bisa juga ditopping pakai coklat DCC atau glaze ya, jadi bebas aja ya teman-teman. Dan untuk di video ini saya isi dengan buttercream yang saya buat sendiri, kemudian saya campur dengan matcha ya. Ini saya pakai matcha coklatos ya teman-teman, jadi rasanya rasa matcha. Kemudian yang satunya saya isi
dengan buttercream juga, dan saya tambahkan coklat bubuk ya teman-teman. Jadi ini untuk rasa yang coklat ya. Untuk cara melubanginya bebas saja ya teman-teman, bisa gunakan sumpit atau bisa gunakan gunting seperti yang saya lakukan ya. Nah ini teman-teman, kita lihat ya dalamnya kelembutannya seperti apa, padat donatnya juga kita lihat sama-sama ya. Nah oke, tuh lihat ya teman-teman, ini hasilnya sangat lembut. Dan ini memang dominannya tepung protein sedang ya, jadi seratnya itu pendek-pendek ya teman-teman. Dan ditambah lagi dengan bahan baking powder, ini hasil seratnya itu lebih padat ya. Jadi menghasilkan donat itu lebih kokoh ya teman-teman. Jadi cocok banget untuk donat pomboloni ya. Karena memang dia harus kokoh ya. Nah oke, ini bisa kita topping atau bisa kita isi dengan buttercream seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan juga buah-buahan ya. Ini bisa diisi dengan flak juga ya teman-teman, selain dengan buttercream atau dengan selai, bebas ya, sesuai selera aja. Dan ini bukan untuk jualan ya teman-teman, ini untuk saya konsumsi sendiri karena sudah lama juga saya tidak buat donat ya teman-teman. Nah untuk mempercantik tampilannya ini teman-teman bisa taburi dengan gula halus, atau sebelum diisi dengan buttercream atau selai atau glaze atau apapun yaitu, jadi teman-teman bisa celup dulu ke gula halus. Atau teman-teman bisa juga ini di topping seperti donat pada umumnya ya, atau disesuaikan aja dengan kreasi masing-masing ya teman-teman. Nah kebetulan ini saya ada sisa buah kiwi, jadi saya tambahkan buah kiwi ya, supaya rasanya tuh lebih segar aja ya, dan tampilannya supaya lebih cantik. Oke deh, sudah selesai. Ini hasilnya ya teman-teman, donatnya terlihat kokoh ya, dan ini tidak menyerap minyak ya teman-teman, donatnya itu tidak berminyak sama sekali ya. Dan ini memang untuk teman saya ngopi ya teman-teman. Oke yuk mari kita ngopi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya kali ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi teman-teman ya yang ingin berjualan ataupun sekedar untuk cemilan, atau bisa juga untuk oleh-oleh ya teman-teman, jika kita berkunjung ke rumah teman, saudara, keluarga, atau siapapun. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini, yang setia nonton sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, semoga sehat selalu, tambah sukses, lancar rezekinya, amin. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Happy a nice day. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.